Oke, jadi ini sudah kita bongkar dan langsung aja kita menuju ke salah satunya. Dan nanti akan saya cek dulu di bagian injektornya. Jadi ini tadi sudah saya lepas dulu. Dan di bagian kabel-kabelnya ini juga saya sudah lepas, karena kalau misalnya nggak dilepas akan sulit banget. Nah ini kabel-kabelnya. Ini kabel untuk di bagian sininya. Nah ini dia, untuk giginya dia nggak muncul ya, strip atau apa. Dia gigi satu, ini saya pindah ya. Nah ini udah pindah gigi dua dan gigi satu, dan masih aja dia nggak ini. Jadi untuk kabel bagian sini itu ada untuk bagian spool, untuk bagian sini itu bagian spool, dan untuk bagian bentar. Nah untuk bagiannya ini itu untuk indikator gearnya yang di bagian sininya. Jadi kabelnya mana tadi? Nah ini kabelnya yang ada 6 pin ya. Nah ini kalau yang ini yang spool. Oke, langsung aja kita lanjut ke bagian injektornya. Jadi nanti bagian injektornya ini saya lepas, atau soketnya doang, sensornya, soket sensor itu saya lepas. Dan apa yang terjadi di motor remaking, jadi ini kita lepas dulu ya, karena agak sulit banget kalau misalnya di motor remaking ini. Nah, oke, ini sudah saya lepas ya. Nah, ini soketnya. Dan kita coba ini untuk spoolnya kita sambung lagi. Oke, di sini sudah kita sambung lagi ya untuk kabel-kabel yang lainnya. Untuk injektornya doang yang tidak saya pasang ya. Jadi ini saya starter aja. Dan dia nggak bakal nyala ya, karena ya injektor lah. Kalau misalnya rusak ya kayak gitu. Kalau misalnya coba kita kunci kontak on dan kemudian kita nyalakan gitu. Nah ini, nah berarti kalau misalnya injektornya rusak itu tidak timbul error ya, karena ini soketnya, ini saya ambilin, ini soket dari injektor, jadi dia madepnya ke bawah. Nah ini, jadi kalau misalnya punya kalian atau injektornya sedang bermasalah, dia tidak muncul error. Dan kita lanjut ke yang lainnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu sensor ini tuh sensor dari speedometer. Jadi kalau misalnya speedometernya atau speednya itu nggak jalan, kecepatannya tidak jalan, kalian bisa mengecek di bagian sensor di sini. Nah di bagian sini kalian cek saja dia sedang bermasalah kalau misalnya tidak jalan. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang sensor CO atau sensor gas buang ya. Jadi di bagian sini itu ada sensornya. Nah di bagian sini, ini dekat knalpot itu sensor. Jadi kalau misalnya kalian lepas ya, nanti dia untuk pembakarannya itu tidak sempurna. Jadi kadang bisa keluar asap putih. Kemudian kalau misalnya kalian setelah ganti knalpot racing, nah itu biasanya sering nembak-nembak. Nah itu biasanya yang kalau misalnya bermasalah itu di CO-nya. Jadi harus disetel gitu. Ini harus disetel, caranya ya harus disetel bagian ECU-nya. Oleh making di bagian sini ECU-nya dan di bagian sini kiprok. Nah itu harus disetel. Disetelnya bisa di dealer, atau kalian kalau misalnya punya alatnya sendiri, kalian bisa setel sendiri. Tapi bukan di bagian sini ya, ini cuma sensornya doang. Kalau misalnya kita nyalakan, dia nggak terlalu berpengaruh ya. Ini kita cabut dulu. Ini sebenarnya agak sulit, tapi tadi sudah saya kendorkan dan ini sudah saya on kan. Langsung kita nyalakan. Oke. Jadi kalau misalnya perbedaan dari yang setelah dicabut dengan yang sebelum dicabut, itu putaran mesinnya itu agak berbeda sedikit. Tapi untuk di motor itu putarannya berbedanya sedikit. Tapi kalau untuk di mobil itu berbedanya sangat jauh sekali. Jadi untuk bagian CO-nya itu nggak terlalu berpengaruh untuk awalan. Tapi untuk air-airan atau setelah dipakai selama 1-2 hari atau seminggu, dia baru kerasa di bagian mesin, dan di bagian knalpot dia juga udah kerasa banget nggak enaknya di mesinnya, dan di knalpotnya kadang bisa keluar asap putih, dan banyak masalah juga kalau misalnya CO-nya bermasalah. Jadi harus disetel lagi di bagian ECU-nya, bawa ke dealer aja. Kalau misalnya saya sih belum ada alatnya. Oke, kita lanjut saja. Oke, di sini kita akan bahas tentang sensor dari throttle. Mungkin dari kalian ada yang belum tahu throttle itu apa.
throttle itu ya fungsinya buat nyalurin udara atau masukin udara ke dalam mesin. Jadi diatur kalau misalnya kita gas. Ini kita gas lah ya. Pokoknya kita gas, dan di bagian sininya mana ya? Nah, ini di bagian sininya dia akan ngebuka. Bentar ya. Oke, jadi ini throttle-nya. Jadi ini saya gas ya. Ini kabel gasnya sebenarnya. Ini kabel gas, dan saya gas dia bisa buka nutup. Jadi fungsinya yaitu bisa untuk gas. Dan throttle ini kalau misalnya sensornya bermasalah, jadi seperti ini. Coba ini kita cabut dulu ya. Di bagian sini kita cabut dulu sensornya. Nah, ini sudah ya. Kemudian kita beralih ke bagian sininya. Oke, ini kita kontak on, dan dia akan muncul seperti ini. 15, 22, 13. Jadi kodenya itu 15, 22 sama 13. Jadi kode dari throttle-nya kalau misalnya sedang bermasalah. Jadi ada beberapa, ini kan ada banyak sih. Jadi ada beberapa pin. Jadi kalau misalnya sedang bermasalah itu ada muncul kode di bagian sininya. Kalau misalnya sesuai dengan kalian atau kalian sedang bermasalah kodenya sama dengan yang ini, kalian bisa cek aja di bagian sensor di throttle-nya, atau mungkin dari throttle-nya itu perlu di servis ya. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke yang lainnya. Oke, di sini saya akan bahas tentang sensor termostat ya. Jadi ini saya cabut dulu, dan kalau misalnya ini sedang bermasalah, kipasnya tidak akan menyala. Jadi nanti akan overheat, dan ini ya bermasalah gitu. Jadi kalau misalnya kipasnya nggak nyala, bisa dari sensornya, bisa dari kipasnya. Jadi harus dicek dulu antara kedua ini, kipasnya dengan sensornya. Jadi harus dicek kalau misalnya nggak nyala kipasnya. Dan kalau misalnya sering overheat, dan di overheat itu biasanya di bagian sini itu kode yang ini, yang warna merah, itu akan muncul kalau misalnya overheat. Tapi kalau misalnya sensornya ini kita cabut, dia akan muncul kodenya 21. Nah, ini kodenya 21 ya. Ini kode kalau misalnya sensornya lagi rusak atau sensornya kecabut. Jadi itu kodenya kayak gitu untuk yang termostat. Jadi untuk kipas kalian bisa cek sendiri. Kalau misalnya nggak nyala ya harus diperbaiki. Oke, kita lanjut ke sensor lainnya. Oke, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang masalah salah satu subscriber yang katanya error di speedometer. Jadi untuk error di speedometer itu maksudnya errornya itu R1 ya. Error 1 kayak yang speedometernya itu sedang bermasalah. Dan itu bisa bermasalahnya dari ECU-nya. Jadi seperti ini. Kita coba ya. Ini kita cabut dulu. Nah, ini sudah kita cabut, dan dia akan muncul seperti ini. Dan di bagian sininya juga dia akan nyala indikatornya. Nah, kalau misalnya masalahnya seperti ini, coba kalian nyalakan atau kita kontak on. Nah, kalau masalahnya ini nggak bisa nyala dan error seperti ini, itu biasanya dari sininya, dari ECU-nya, kabel ECU-nya kalian cek lagi. Kemungkinan itu dia kendor karena ada masalah seperti ini, dan setelah dipasang lagi dan didorong ya, terpasang dengan benar, dia bisa nyala lagi. Dan satu lagi, errornya itu pernah kena masalah ngembun atau kemasukan air di bagian speedometernya, yang pernah saya alamin di tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi ini bagian sini itu pernah jebol dan kemasukan air. Ya alhasil saya bongkar, saya buang airnya karena tulisan juga error ya. Saya bongkar dan saya buang airnya, dan bisa sembuh. Tetapi ada beberapa subscriber yang katanya itu sedang bermasalah. Coba kalian kalau misalnya sedang bermasalah masih error seperti itu, tapi bisa di starter atau bisa jalan buat dipakai gitu bisa. Coba kalian cek lagi di bagian sininya. Kalau memang benar-benar ngembun ya. Kalau benar-benar ngembun, coba kalian cek lagi soketnya. Itu kalian bersihkan lagi. Kalian bersihkan. Di bagian sini juga kalian bersihkan.
coba kemungkinan ada debu atau apa, bisa aja. Jadi kalau misalnya di bagian dalamnya sudah kering, kalau benar-benar sudah kering, nah kalian baru cek ke bagian soket. Tapi kalau misalnya bagian dalamnya itu belum kalian periksa karena ini udah pernah ngembun tapi belum dibongkar, ya kalau kalian benerin bagian sininya ya nggak bakal bisa bagian soketnya. Jadi harus dibongkar dulu, baru nanti bisa selesai masalahnya gitu. Kalau misalnya masih berkelanjutan, kalian bisa komen aja, insya Allah akan saya bantu sebisa saya ya. Oke, kita lanjut saja ke tahap selanjutnya. Nah, ini apa nih? Akhirnya terlepas juga. Apa-apaan nih? Kok kojlak ini? Kok bunyi sih? Coba dilepas dulu lah. Apaan? Gue baru tahu ini. Apa sih fungsinya? Apaan nih? Bukan starter, bukan apa? Oke, jadi ini saya belum tahu ini apaan. Tapi yang jelas ini bunyi ya. Kalau misalnya saya getar-getarin atau saya koclak-koclakin, coba saya anuin ke mic. Nah, dia bunyi kayak ada apa gitu di dalamnya gitu. Ya kayak gitulah. Tapi saya belum tahu ini apa dalamannya. Yang jelas ini berfungsi banget. Mungkin, tapi saya belum coba juga. Coba ya kita nyalakan. Oke, ini kita coba aja daripada kita penasaran banget. Mana kuncinya? Oke, sudah ada kuncinya. Kok nggak nyala? Oh, alah, akinya belum dipasang loh. Oke, di sini akinya sudah terpasang ya. Kemudian kita nyalakan aja. Nah, ini kita nyalain. Oh, alah, malah error. Kodenya 41 ternyata. Berarti ini tidak bisa nyala kalau misalnya kita ini. Berarti berfungsi banget ini, walaupun dalamnya ini kojlak loh. Kalau kalian pengen coba, kalian cek aja di bagian sini dekat dinamo starter, relay starter. Jadi ini dalamnya itu relay ya. Ini bisa dilepas sebenarnya. Tapi lah susah lah. Udah maghrib juga, ini udah mau maghrib. Jadi ya kayak gini aja. Nggak tahu ini fungsinya apa. Yang tahu kalian bisa komen aja ini apa. Dan di sini ada tulisannya upper. Bentar. Nah, ini upper. Ini upper. Upper itu atas, Wak. Tapi nggak tahu ini apa artinya. Maksudnya nggak tahu ini buat apa gitu. Ya, kayak gini aja lah. Kurang lebihnya untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Kalau kalian ada yang tahu ini fungsinya buat apa, ya kalian komen aja. Saya juga nggak tahu ini buat apa. Dan ini kodenya 41. Dan saya juga belum baca-baca di Google juga. 41 itu kodenya apa. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan like, share, komen, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Mungkin kalau misalnya ini ada part 2 mungkin seru ya. Kalian bisa komen aja kalau misalnya kalian suka dengan part 1 ini. Kalau pengen dibuat nggak tahu lah.